Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, ya ibu sekali lagi minta maaf karena ibu tidak bisa masuk kuliah secara langsung ya, tapi ibu lakukan secara uh, rekam ya, lalu kalian akan menonton. Ini dikarenakan ibu harus mengikuti pelatihan selama kurang lebih 1 minggu ya, pelatihan tentang training X-ray ya. Jadi pelatihan ini sangat berguna juga. Ibu akan mencari pengalaman, nanti akan ibu bagikan ya kepada anak-anak sekalian nanti di kuliah, terutama yang mengambil KBM Fisika Medis ya. Jadi dengan terpaksa ibu merekam kuliah kita besok ya, lalu laman YouTube nanti kalian bisa menontonnya ya. Oke, jadi ini sebagai pendahuluan ya, apa itu adalah karya tulis ilmiah? Karena mata kuliah ini adalah penulisan ilmiah, maka karya tulis itu ada 7 jenis ya klasifikasinya ya. Yang pertama itu adalah laporan. Ya, laporan itu di sini dikatakan ada laporan teknik ya, misalnya hasil survei, eksperimen, partisipasi ya. Nanti kalau kita mungkin di fisika ini mungkin kalau kalian nanti mengambil eksperimen 1, 2 ya, atau mengambil praktikum, lalu kalian harus membuat sebuah laporan. Itu adalah sebuah tulisan ilmiah juga. Ya. Lalu setelah itu ada juga laporan penelitian ya. Nanti ada kajian empirisnya tentang laporan tersebut. Yang dimana contohnya ketika misalnya untuk yang mengikuti kegiatan hibah PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, biasanya nanti kalian akan membuat laporan di situ ya. Lalu buku daras atau textbooks. Nah, ini buku ini juga salah satu karya tulis ilmiah. Tapi mungkin untuk kalian mungkin tidak sampai ya membuat sebuah textbooks. Mungkin yang bisa mungkin kalian membuat novel ya. Karena novel itu kan lebih kepada cita rasa ya, kalau textbook ini lebih kepada referensi ya, lebih kepada ilmu yang biasanya memang harus orang tertentu yang bisa menulis ya. Lalu ada kertas kerja, ada makalah ya, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin di bagian ini ya yang bisa kita perbaiki sehingga penulisan kita menjadi lebih baik ya. Itu adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang akan dinilai. Lalu secara objektif, secara tujuan, apa itu sebuah penulisan atau karya tulis ilmiah? Itu yang pertama, dia menjelaskan masalah, memberikan penilaian, memberikan saran, sanggahan, atau pembuktian hipotesis, atau mengajukan rancangan ya. Misalnya penulisan ilmiah tentang esai ya, permasalahan yang ada sekarang, lalu kita coba jelaskan. Itu harus secara ilmiah. Ini mungkin perlu dibuat latihan-latihan ya, supaya kalian terbiasa menulis secara ilmiah. Lalu di sini ada ciri-ciri sebuah karangan ilmiah ya. Pertama, dia harus mendalam atau tuntas. Artinya masalahnya dikupas secara dalam, dibahas sampai ke akar, dan membicarakan topik secara mendetail. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa dibahas dengan tuntas? Maka jangan memilih masalah yang terlalu luas. Ya. Lalu kita melihat juga apakah buku-buku yang mendukung untuk membahas permasalahan tersebut sudah cukup, ya. Bagaimana sampel, apakah sudah proporsional? Lalu
juga kita harus melengkapi data literatur sebagai sumber rujukan ya. Jadi tips-tipsnya supaya karangan ilmiah kita bisa membahas secara tuntas, diantaranya tadi jangan mencari topik yang terlalu luas, referensinya belum lengkap, sampelnya pun belum ada, tidak proporsional gitu ya, dan data literatur atau sumber rujukannya juga tidak ada. Nah, kalau seperti itu akan sulit. Ini kalau misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan, mungkin sekarang skripsi ya. Ketika kita memilih skripsi, maka ukur dulu kemampuan kita. Sejauh mana kita bisa menyelesaikan skripsi kita ini sehingga tuntas penelitiannya, ya, seperti itu. Maka nanti akan ada namanya rumusan masalah dan ada di situ namanya batasan. Jadi kita batasi sendiri. Karena kita yang tahu kemampuan kita, ya. Mungkin setiap penulis akan berbeda karena kemampuannya akan berbeda, ya. Itu tentang mendalam tuntas. Lalu objektif ya. Segala keterangan yang dimukakan itu harus apa adanya, sesuai dengan data dan fakta. Tidak dibuat-buat atau rekayasa ya. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan data literatur dan data lapangan yang memadai dan tidak memanipulasi data. Nah, ini mungkin yang sedang melakukan eksperimen 1-2 mungkin ya, pas kita sudah tahu teorinya. Misalkan menurut kita teorinya itu grafiknya itu adalah linear. Ya. Kita asumsikan grafiknya itu adalah linear seperti ini. Data kita itu adalah seperti ini ya. Lalu ada satu data kita ini overshoot gitu ya, ada di sini. Atau downshoot ada di sini. Nah, data-data ini kita tidak laporkan karena kita merasa ini adalah salah seperti itu. Itu kan tidak objektif. Atau kita manipulasi supaya data ini turun ke sini. Itu juga tidak objektif ya. Nah, hal seperti ini harus dihindari. Karena sebenarnya mungkin ya, data-data ini ternyata penting. Jadi, mungkin kita harus laporkan apa adanya. Ya, karena mungkin data ini bisa menjadi sebuah temuan baru, sebuah novelty seperti itu ya. Nah, itu bisa ada kemungkinan yang lain kalau memang kita sudah melakukannya dengan super ekstra hati-hati ya, kita sudah betul-betul mengikuti prosedur, maka keanehan ini mungkin sebuah fenomena. Itu untuk hal-hal yang baru ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak baru, yang misalnya kita sudah tahu itu pasti linear, tapi kenapa data kita seperti ini? Nah, kita mungkin bisa menganalisis apa penyebabnya. Sehingga yang kita lakukan adalah mungkin mengulangi ya eksperimen kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau karangan ilmiah itu dia harus objektif. Dia tidak boleh direkayasa ya. Itu perlu diingat. Ya, harus dijaga. Itu menunjukkan kredibilitas kita. Bisa jadi mungkin kita tulisan tersebut tidak dicek ya oleh pembimbing, misalnya oleh penguji karena keterbatasan waktu. Tapi tulisan kita itu akan dicetak ya, akan dicetak dan akan dipajang di perpustakaan ya. Suatu waktu akan dilihat oleh mahasiswa lain ya. Nah, maka apabila nanti di citing dan itu dijadikan salah satu referensi, ternyata itu adalah data rekayasa. Nah, itu kan menurunkan kredibilitas diri kita sendiri ya. Dan itu sungguh sangat tidak terpuji ya sebagai seorang akademisi. Selanjutnya adalah sistematis. Jadi dia harus jelas urutan, sistematis ya. Berkaitan antara unsur-unsur tulisan, berkesinambungan, berurutan, berkaitan. Jadi jangan ada kata-kata yang tiba-tiba meloncat ya, yang tidak ada hubungannya karena kita ingin membuat halamannya menjadi tebal. Nah, itu juga salah satu problem ya. Kalau tipis sekali mungkin kita merasa tidak percaya diri, kita ingin buat tebal, lalu kita masukkan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal sampah seperti itu ya. Nah, itu harus dijaga. Lalu cermat ya, menghindari kesalahan dan kekeliruan. Di dalam tulisan ilmiah itu memang harus cermat. Jadi
kalau memang misalnya kita membuat sebuah persamaan ya, persamaan tertentu misalnya ya, nah kita harus sangat hati-hati ketika kita menuliskan negatif atau positif. Kita harus betul-betul dilihat, ada namanya final check ya. Nah, karena ini akan menjadi sebuah referensi, tulisan ilmiah itu akan menjadi sebuah rujukan ya, sehingga dengan adanya kesalahan itu bisa membuat ambigu ya, seperti itu. Bahkan kalau karya ilmiah, kalau memang dia terjadi kesalahan, kita harus mempublishnya dalam semester ke depan. Kita buat sebuah adendum bahwa telah terjadi kesalahan. Nanti kita ceritakan ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus cermat ya, karena ini adalah lebih kepada akademisi. Lalu harus lugas. Nah, lugas ini artinya kalau kita mau bicara straight to the point ya, harus langsung, jangan ada basa-basi. Lalu tidak emosional gitu ya. Jadi dalam membuat tulisan hindari melibatkan perasaan ya, dalam tulisan skripsi itu hindari tulisan-tulisan yang melibatkan perasaan. Itu memang tergantung dari jenis tulisannya. Tapi kalau untuk karya ilmiah itu sudah jelas. Tapi kalau untuk novel misalnya ya, itu mungkin kita harus melibatkan ya, sehingga pembaca ikut terbawa. Itu untuk novel-novel fiksi mungkin ya, tapi untuk karya ilmiah itu kita harus menghilangkan subjektivitas dalam tulisan kita ya. Lalu berlaku umum. Nah, ini kita harus berlaku umum, berlaku bagi semua populasi kajian sehingga kebenaran dapat diuji. Selanjutnya harus logis ya, jadi harus masuk akal. Logikanya harus masuk dan harus bernas. Nah, bernas itu artinya singkat, padat. Nah, itu adalah bernas ya. Harus jelas. Harus terbuka. Artinya kita jangan terlalu memaksakan kehendak keyakinan kita dalam tulisan kita. Jadi kita harus terbuka karena ini tulisan ilmiah ya. Mengungkapkan bahasa baku. Nah, ini perlu tepat, ringkas, dan jelas. Oke, nah selanjutnya di sini cara penyajian atau pemaparan karya tulis ilmiah itu ada 4 macam ya. Pertama, dia bersifat naratif. Selanjutnya adalah deskriptif, lalu eksposisi dan argumentasi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu-satu ya dalam pertemuan kali ini. Naratif itu apa? Dia cerita atau kisahan menonjolkan pelaku menurut perkembangan dari waktu ke waktu, disusun secara sistematis. Nah, jadi kapan biasanya dalam penulisan ilmiah kita menciptakan naratif? Nah, itu biasanya di bab 1 ya. Di bab 1 bagian pendahuluan. Di situ biasanya kita menarasikan. Biasanya nanti di sini yang kita tuliskan itu adalah pengalaman ya. Pengalaman. Nah, pengalaman riset. Jadi pengalaman riset yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu kita sajikan di bab 1 dan itu sifatnya naratif. Jadi kadang kita bisa menuliskan dalam bentuk penaikan waktu dari tahun sekian. Misalnya kita bercerita tentang perkembangan reaktor nuklir generasi dari 1, 2, 3, 4 ya. Atau kita bercerita tentang sel surya, pengembangan sel surya fotovoltaik ya dari generasi 1, 2, dan 3. Nah, itu kan secara narasi kita ceritakan. Jadi kita perlu juga tulisan narasi di dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Selanjutnya adalah deskriptif. Deskriptif itu adalah bentuknya uraian, mendeskripsikan, menjelaskan ya.
Beda dengan narasi. Kalau narasi itu bercerita berdasarkan waktu. Kalau deskriptif kita tidak bicara waktu, tapi kita menguraikan dari pengamatan, ya. Lalu eksposisi. Nah, ini tujuannya memberikan penjelasan atau informasi, ya. Hasilnya nanti berupa paparan. Lalu argumentasi. Nah, di sini bentuknya sifatnya lebih, dia mirip dengan eksposisi, tapi kalau eksposisi itu cukup memaparkan. Kalau argumen, kita lebih mengajukan bukti-bukti, ya, sehingga kita berharap nanti pembaca itu setuju dengan apa yang menjadi hipotesa kita, gitu ya. Nanti hasilnya menjadi sebuah bahasa. Jadi kita berargumen. Bisa nanti ini di dalam karya tulis itu adalah di bab 4, ya. Dan ini biasanya nanti ada di bab 3, ya. Di bab 3 nanti kita mendeskripsikan bagaimana gitu, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri suatu narasi. Cenderung elemen, tindakan, ya, runtutan waktu yang jelas, susunan narasi lebih ditekan ke kronologis, ya. Jadi ada kronologisnya, mengeras sebuah jawaban yang sedang terjadi, bisa juga sebuah pengalaman, ada konflik, ya. Dia bersifat fiksi maupun non-fiksi, memiliki nilai estetika. Ini narasi secara umum, ya. Nanti langkah-langkahnya menentukan tema, memberikan sasaran pembaca, membuat rencana alur, ya, tempatkan peristiwa umum di bagian awal, tengah, dan akhir. Lalu buatkan rincian peristiwa dan jelaskan detail-detailnya sebagai pendukung. Membuat skema, karakter, latar belakang, sudut pandang, ya. Nah, ini adalah narasi secara umum. Tapi kalau untuk penulisan ilmiah, nanti biasanya narasinya lebih kepada perjalanan riset, ya, yang akan kita usung. Misalnya kita mengusung tentang sel surya, bagaimana perjalanan riset sel surya yang kita ketahui. Sehingga nanti kita melihat ada state of the art. Jadi kita melihat ada apa nih yang belum. Ini orang sudah melakukan ini semua dari perjalanan waktu. Ini apa yang belum? Nanti cerita di bagian kitanya. Kita mau melakukan apa? Nah, itu bentuk dari sebuah narasi, ya. Nah, ini contoh karangan narasi, ya. Ciri-cirinya dia ada urutan waktu. Nah, di sini ada 4 Januari 43, ada usia 12 hingga 17, ya. Lalu dia sekolah, lalu tahun ke-18-nya dia cerita, ya. Dia tambah-tambahkan dari 43, lalu di sini ada 65. Jadi waktunya terus maju, ya. Dan lalu di sini ada tahun 67. Nah, seperti itu. Ini adalah cerita tentang biografi Isaac Newton, ya. Nah, ini juga sebuah narasi juga. Kalau di sini narasinya lebih kepada satu hari, ya. Artinya dia menceritakan momen ketika dia melakukan wisata, ya. Ada urutan waktu 11 Desember, lalu di sini 17 Desember, dia akan berjalan-jalan ke Batu Raden. Nah, di sini mulai dia cerita narasi keesokannya, lalu berangkat. Jadi ada runutannya, ya. Ini di dalam perjalanannya dia cerita. Nah, lalu sampai di Batu Raden. Nah, lalu di sini dia cerita di Batu Raden dia ngapain, dia bermain, ya. Setelah bermain, berkeliling. Nah, di sini kegiatannya satu hari tapi dia cerita. Itu ciri-ciri dari sebuah narasi, ya. Ada urutannya.
Nah, di sini Ibu coba bahas salah satu narasi yang sudah dibuat oleh kawan kalian ya. Nah, jadi salah satu narasi itu ada urutan. Kita lihat di sini ya. Ini Ibu cut saja, nggak semua, supaya cukup dalam satu slide saja ya. Siang ini terasa sangat panas. HP saya berdering menandakan ada notifikasi WA yang masuk. Iseng-iseng saya buka. Jadi di sini dia menggunakan kata ganti pertama ya. Saya. Di sini juga saya. Saya di sini. Saya, nanti ada kesalahan ketik ya. Pun di sini bergabung ya. File. Nah, di sini dalam menulis itu harus melihat dari tanda baca juga ya. Apakah tanda bacanya sudah betul? File itu bahasa apa? Inggris atau Indonesia ya. Kalau dia bahasa Inggris ya, maka dia harus ditulis dalam bentuk italic ya. Kalau di dalam bahasa Inggris. Lalu di sini ada narasinya, narasi ketika dia mendapatkan WA ya, mendapatkan pengumuman. Nah, di sini dia konsisten menggunakan saya ya. Nah, di sini ada yang menarik ya. Setelah tanda tanya, lalu dia buat titik lagi di sini. Ini adalah kesalahan ya dalam penulisan ilmiah. Tanda tanya titik itu artinya dia sudah menutup pembicaraan. Jadi dia tidak perlu lagi menggunakan titik lagi di sini. Ya, titik ini cukup dari tanda tanya saja ya. Tingkat nasional tahun-tahun sebelumnya saya sangat gembira. Coba-coba saya kulik. Nah, ini kulik. Kulik itu bahasa baku tidak ya? Mungkin maksudnya ulik mungkin ya. Nah, nanti bisa dicek di KBBI ya. Nah, ini ada KBBI online ya. Tinggal nanti masuk saja di websitenya, lalu coba ketik kulik. Apakah kulik itu kata baku atau tidak? Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan ya. Oke. Dan ini mungkin sebuah singkatan ya. Apa nih harus kita buat dalam bentuk kapital. Nah, jadi kata-kata kapital itu harus kita perhatikan ya. Dan di sini kata sambung. Nah, mungkin kalau kita lihat tulisan dari kawan kalian di sini, kalimatnya mungkin lebih kepada apa bahasa-bahasa yang natural ya, artinya bahasa sehari-hari. Nah, mungkin dalam menulis ilmiah itu dalam bentuk narasi mungkin kita harus lebih bernas lagi. Tapi ini kan dilihat dari bentuknya ya. Karena ibu memberikan tugas kalian bukan untuk tulisan ilmiah ya, jadi ini yang dibuat karena sebenarnya ibu ingin melihat kalian berusaha dulu untuk mencoba melatih ya menulis. Beberapa udah ibu baca ya, ibu lihat kurang lebih kalian sudah bisa mengekspresikan ya, dan kesalahan-kesalahannya juga tidak banyak, runutan waktunya juga sudah ada. Nah, itu sudah cukup baik ya. Ibu lihat sudah cukup baik. Mungkin yang harus diperhatikan tanda bacanya ya, dan kata bakunya. Dan ini ada tulisan yang masuk ya dari kawan kalian. Ibu lihat ini sepertinya bukan pengalaman pribadi. Ibu khawatir ini mengambil dari tempat lain ya, lalu dia cuma copy paste saja. Ini kekhawatiran ibu ya.
Karena sebenarnya kan tugasnya itu adalah menceritakan narasi tentang diri kita. Nah, tapi diri kitanya memang boleh juga bersifat tidak real ya, fiksi. Karena misalnya menciptakan diri kita sampai kita sukses misalnya, kita sudah berkeluarga, padahal kan kita belum. Nah, itu boleh. Tapi intinya diri kita. Kenapa Ibu suruh seperti itu? Karena Ibu ingin kalian mengeksplor dulu idenya ya. Karena kalau dibebaskan, Ibu khawatir kan berserak ya tulisan narasi di luar. Nah, jadi kalau Ibu lihat di sini, Ibu tidak yakin ini adalah pengalaman diri sendiri ya. Oke, tapi ini mungkin perlu dikonfirm ya dari mahasiswanya nanti. Mungkin perlu dikonfirm apa betul ini mengambil dari website ya, atau memang pekerjaan sendiri. Nah, ini tulisan berikutnya. Ini juga kalau kita lihat juga sudah runut ya. Dia dari umur 4 tahun. Lalu dia sebut tahun 2007. Usianya sudah 6 tahun ya. Tahun 2013. Jadi alurnya memang alur maju ya. Ini ada 2016, tahun 2017, 18 dan seterusnya. Ini sudah narasinya yang sudah nampak ya. Lalu kalau kita lihat dari tanda bacanya ya, dia menggunakan kata ganti pertama ya, saya. Nah, di sini Ibu lihat sudah konsisten ya, sudah bagus, dia tetap menggunakan saya. Nah, ini ya, di tahun. Nah, apakah di tahun ini digabung atau dipisah? Ketika dia menunjukkan tempat ya, maka dia menjadi pisah. Tapi ketika dia menunjukkan kata depan ya, yang bisa digantikan dengan kata depan lainnya, menahun, di tahun, pengtahun ya. Nah, baru dia akan digabung ya. Kalau ini kan menunjukkan tempat, bahwa pada tahun itu, jadi di tahun. Jadi kalau menunjukkan tempat, dia harus kita pisah. Tapi kalau dia menunjukkan kata depan, penyakitnya menahun misalnya, maka dia harus digabung ya. Nanti ini kita cek lagi ya seperti apa. Lalu ini dipercayakan. Nah, ini apakah digabung, apakah dipisah? Kalau Ibu lihat di sini nih kata bakunya percaya. Lalu dia mendapat imbuhan di kan gitu ya. Dipercayakan. Jadi dia di kan. Nah, kalau dia kata imbuhan di kan, maka dia harus digabung. Nah, di sini mungkin problemnya di ketikannya ya. Tapi biasanya kalau ketikannya betul ya, kalau zaman dulu kan dia ada strip di sini ya, di strip. Nah, ini artinya dia bersambung, tapi dia diputus. Ini kalau ketikannya betul. Tapi kalau ketikannya memang dia buat spasi, maka dinya akan tertinggal di atas ya. Nah, tapi ini bisa dicek ya, ini pemahaman buat kalian sendiri bahwa di dan ke ya, dia harus digabung kalau dia merupakan imbuhan dan tidak menunjukkan tempat gitu ya. Sama rekan saya, kemudian monolog di tingkat kabupaten. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi Ibu cukup senang ya, kalian sudah bisa rata-rata. Ibu lihat beberapa sih Ibu cek ya, Ibu belum cek semua karena ini sepertinya masih ada keraguan ya antara SIM kuliah dengan e-learning. Tapi nantilah, itu nanti problemnya nantilah ya. Oke, nah itu adalah karangan narasi ya. Jadi Ibu cuma bahas 3 saja ya. Nah, lalu selanjutnya adalah karangan deskripsi. Itu adalah tulisan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata.
Jadi biasanya apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera kita. Jadi kita mengamati dengan panca indera, lalu kita deskripsikan sehingga orang merasa ketika kita bercerita, orang merasa bisa menggambarkan dari cerita kita. Itu adalah deskripsi ya. Ada dua bentuk karangan deskripsi, yaitu deskripsi ekspositori ya. Jadi karangannya sangat logis, merupakan daftar rincian atau hal yang penting-penting saja disusun menurut sistem urutan logis objek yang diamati. Lalu ada deskripsi impresionatis. Itu karangan menggambarkan impresi penulisnya untuk menetralisir pembaca. Lalu di sini menekankannya impresi atau kesan ketika melakukan observasi atau ketika melakukan impresi. Jadi nanti ciri-cirinya dia menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Nah, itu salah satu tujuan dari deskripsi ya. Jadi ketika kita menulis nanti, karangan ilmiah kita berbentuknya deskripsi, maka pendengar merasa sendiri. Nah, ini contohnya seperti Ibu bilang sebelumnya itu di bab 3 biasanya ketika kita ingin menjelaskan metode penelitian ya. Jadi bagaimana metodenya? Misalnya cara mengukur densitas. Bagaimana cara mengukur densitas? Masukkan air 100 gram ya misalnya, lalu masukkan lalu timbang, lalu ukur volumenya, lalu gunakan persamaan berikut. Nah, itu contoh karangan deskripsi ya. Misalnya itu di bab 3. Nah, ini contoh deskripsi tadi. Misalnya dia ingin mendeskripsikan sebuah kelas. Lantai kelas dilapisi oleh keramik yang sangat bersih dan mengkilap. Jadi di sini tidak ada urutan waktu ya. Tapi di sini lebih kepada menjelaskan. Dia ingin menjelaskan kondisi kelas sehingga ketika orang membaca ini dia mendapat imajinasi, oh kelasnya seperti itu, keramiknya putih, bersih ya, dan ada kursinya sebanyak 31, ada 2 papan tulis gitu ya, lalu ada lemari, lalu dindingnya warna putih, ada pahlawan. Kita bisa terbayang ketika membaca, terbayang, oh seperti itu berarti kelasnya. Jadi suatu waktu ketika kita melihat, oh inilah kelas dia, ini tergambar seperti yang sudah diceritakan gitu ya. Ini untuk kelas. Lalu ini yang biasanya ada di bab 3 ya, ketika menceritakan sistem penelitian misalnya ya. Di sini dia menceritakan bagaimana pengukurannya. Sistem terdiri dari 2 sensor optocoupler yang masing-masing diteruskan ke rangkaian komparator ya. Sinyal keluaran dari komparator diteruskan ke microcontroller. Nah, jadi ke di sini menunjukkan tempat ya, ke rangkaian, ke microcontroller dan terhubung ke komputer menggunakan serial MAX232 sebagai adaptor. Dia sebut gambarnya ya. 2 sensor optocoupler yang dipergunakan, nah ini digabung ya, adalah laser diode, inframerah, dan fototransistor. Sensor 1 mendeteksi ketika bola melewati posisi 1 dan sensor 2 memberikan respon. Nah, jadi terbayang ketika tertulis di sini, terbayang oh seperti itu gitu ya. Oh, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi nanti akan timbul ide ya ketika melakukan mengulang lagi eksperimennya. Nah, dia tinggal membaca dan dia tinggal mengulangnya. Seperti itu ya. Itu karangan deskripsi. Nah, ini sebagai tugas yang kedua yang harus dikerjakan dalam minggu ini ya, karena seperti Ibu bilang, Ibu mungkin tidak akan membuat ujian. Nanti ujiannya Ibu ambil dari rata-rata tugas kalian ya. Jadi kalian harap membuat tugasnya dengan sungguh-sungguh ya. Tidak ada plagiasi, jangan mencontek ya. Buatlah semampu kalian ya, seperti itu. Jadi tugasnya ini coba kalian buat karangan deskripsi ya.
kalau ini kebalik ya, jadi ibu kasih gambar, lalu kalian coba buat dalam bentuk tulisan. Nah, kalau yang tadi itu kan ada tulisan, lalu tergambar seperti ini. Nah, sekarang ibu berikan gambarnya. Ini gambarnya seperti ini. Sekarang coba kalian tulis dalam bentuk deskripsi. Nah, sebagai mungkin pengetahuan saja ya, tentu saja ketika kita menulis, kita harus melakukan riset. Ya, kita harus membaca. Di situ tampak orang-orang yang berisi tulisannya, yang sudah dibarengi dengan riset dan tidak dibarengi dengan riset. Jadi mungkin kalau kalian tidak riset dulu apa ini ya, apa nih fungsinya, bagaimana cara kerjanya, itu mungkin kalian tidak akan bisa menulis ya, tidak bisa mendeskripsikan. Tapi kalau kalian melakukan riset diantaranya, ya riset dalam 1 minggu ini aja lah. Karena setiap orang diberi kesempatan 1 minggu, artinya fair ya. Siapa yang dalam 1 minggu itu memang dia benar-benar melakukan riset atau tidak, akan terlihat dari tulisannya ya. Jadi pengantar ini adalah sensor piezoelektrik ya, piezoelectric sensor. Nah, jadi ini salah satu mahasiswa bimbingan ibu, dia melakukan sebuah desain eksperimen ya. Nah, ini adalah sensornya, dia dipasang secara paralel ya, lalu sensor ini dicoba mengambil data dan ini hasilnya. Coba ya, tapi nggak usah panjang-panjang ya. Ibu kan ada bilang kemarin bahwa tugasnya tidak usah panjang-panjang, cukup 1 halaman saja. Tapi ternyata ada yang di antara kalian, ibu ada ngecek sampai 2 halaman. Padahal ibu nggak minta. 1 halaman udah cukup ya, karena sekali lagi kan ibu juga punya keterbatasan waktu ya. Mengecek terlalu banyak juga itu tidak cukup nanti. Apalagi ini ada 49 anak ya, cukup banyak yang harus dicek ya. Biasanya ibu cuma 20 orang ya. Biasanya seperti itu. Ini karena sudah bercampur-campur bahkan sampai 2 kelas ya. Oke, nah ini dicoba ya. Nanti akan ibu sediakan di e-learning. Nah, nanti kalian submit di situ. Biasa yang tidak berhasil di e-learning nanti boleh kirimkan lewat email ya. Jangan lewat WA tapi lewat email supaya tidak hilang ya, karena kalau di WA itu nanti terhapus karena sudah berat. Karena ibu periksanya tidak langsung ya, mungkin ketika masuk Pak Jul nanti ibu akan periksa satu-satu ya. Jadi kirimkan lewat email. Oke, lalu karangan berikutnya itu adalah eksposisi. Ini tulisannya terdiri dari paragraf ya, yang tujuannya memaparkan, memberikan keterangan, memberikan informasi. Nah, jadi dia cuman memberikan informasi keterangan. Jadi tidak sampai mendeskripsikan sehingga terbayang, tidak ya. Jadi ini beda tulisan. Gambar tadi pun bisa juga kalau kita buat dalam sebuah karangan eksposisi. Nanti tujuannya menjelaskan kepada pembaca tanpa ada tendensi. Nah, tapi yang ibu minta itu deskripsi, mendeskripsikan. Ya, jadi nanti seakan-akan pembaca itu ya bisa mengikuti atau bisa membayangkan ya, gambar yang tadi sudah ibu tulis ya. Nah, jadi kalau eksposisi informasinya jelas, membahas topik, bersifat netral, menyajikan analisis ya, menyatakan peristiwa yang terjadi. Nah, di sini kalau deskripsi menggambarkan suatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan. Ya, itu deskripsi. Kalau eksposisi, dia menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberikan informasi atau menambah wawasan. Jadi tidak perlu detail ya, tidak perlu detail, tidak perlu terperinci, dan tidak ingin mengajak pembacanya sampai bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, ini cuma menjelaskan saja dan sifatnya netral apabila expose ya.
Nah, ini contoh eksposisi tentang penyakit kencing manis ya, merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Nah, dia cerita tentang kencing manis. Jadi dia cuma menceritakan saja, tapi tidak membuat, kalau dia bercerita tentang sakitnya atau lukanya, tidak sampai membuat pembaca itu membayangkan seperti apa kencing manis, penyakitnya seperti apa. Nah, tidak sampai segitu ya, cuma sebagai wawasan saja. Nah, lalu ada juga bedanya dengan argumentasi. Argumentasi juga menjelaskan sama ya. Tapi argumentasi dia pembuktian alasan. Jadi tujuannya itu adalah membuat pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat itu adalah benar dan terbukti. Nah, jadi misalnya ini mungkin di bab pembahasan, biasanya di bab 4 kita ingin membawa, menggiring gitu ya, pembaca bahwa yang kita lakukan itu adalah benar gitu ya. Jadi kalau eksposisi dia hanya menjelaskan ya, menerangkan saja, sifatnya netral ya. Nah, tapi kalau argumentasi dia ingin mempengaruhi pembaca sehingga pembaca menyetujui bahwa pendapat atau opini kita itu adalah benar. Nah, tapi kalau dalam penulisan ilmiah sebaiknya dia bersifat netral ya. Sebaiknya dia bersifat eksposisi. Dia menjelaskan apa adanya tanpa ada tendensi, tanpa ada mengikutsertakan perasaan kita. Nah, tapi kalau argumentasi ini mungkin untuk tipe-tipe penulisan ilmiah yang bersifat ajakan ya. Nah, kalau ajakan mungkin dia harus bersifat argumen supaya orang mau melakukan kegiatan apa yang sudah kita argumentasikan. Gitu ya. Nah, ini contohnya tentang pendidikan. Nah, dia bercerita, jadi dia begitu dia begitu ingin membawa pembaca ya bahwa pendidikan di Indonesia itu seperti apa, itu tertinggal. Nah, dia kasihkan bukti-buktinya dan dia ingin menggiring supaya pembaca setuju dan melakukan sesuatu gitu ya. Itu argumentasi. Oke. Lalu ini ada 5 tahap penyusunan karya ilmiah. Pertama, kita siapkan dulu, lalu kita kumpulkan data, kita organisasi, kita periksa, lalu kita sajikan ya. Jadi ada prosesnya. Ketika ibu menyuruh kalian membuat tulisan ya, kumpulkan dulu datanya, artinya lakukan riset. Lalu buatlah konsep, buatlah diagram alirnya dulu, seperti apa konsepnya, mau ceritanya gimana berparagraf. Karena ibu meminta cuma 1 halaman, berarti coba dalam 1 halaman itu bernas. 1 halaman itu memang tercapai targetnya ya. Nah, lalu diperiksa, artinya kita sudah buat, sudah konsep, kita periksa lagi, kita sunting lagi, kalau ada yang salah kita perbaiki, kata-kata baku kalau kita tidak yakin lihat di KBBI gitu ya, apakah ini bakunya atau tidak. Nah, setelah itu baru kita sajikan ya dalam bentuk final. Itu langkah-langkahnya seperti itu. Ini langkah-langkah penelitiannya. Pertama, kalau kita ingin membuat sebuah skripsi ya, maka pertama yang harus kita lihat itu adalah bagaimana batas bidangnya. Ini bidangnya apa? Tempatnya bagaimana, waktunya gimana. Apakah dalam waktu 6 bulan ini bisa selesai? Nah, gitu ya. Karena seharusnya skripsi itu dilakukan selama 6 bulan. Ya. Proposalnya 6 bulan, skripsinya 6 bulan. Proposal kok lama kali ya? Karena dia mengumpulkan data dulu kan. Dia masih belajar mengumpulkan data, riset, tinjauan pustaka ya. Itu perlu 6 bulan. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam pengambilan datanya itu juga perlu 6 bulan. Karena mungkin eksperimen cuma 1 minggu atau 1 bulan. Tapi ketika kita lihat datanya kurang bagus, kita kan harus ulang. Tambah lagi 1 bulan. Setelah itu kita harus melaporkan dalam bentuk seminar. Ya. Dari seminar itu, melaporkannya nanti dengan dosen pembimbing atau dengan KBM. Maka sudah ready. Maka jadilah sebuah sidang. Nah, itu normalnya tuh sekitar 6 bulan. Makanya dalam waktu seperti itu, riset seperti apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang seperti itu. Nah, itu harus
organisir ya. Walaupun di sini mungkin banyak angkatan 20 yang memang belum saatnya melakukan riset ya, tapi minimal ini kalau angkatan seperti itu mungkin kan bisa mengikuti PKM. Nah, PKM itu adalah salah satu langkah ya, langkah pertama untuk berkenalan dengan dunia penulisan ilmiah ya. Menentukan tujuan, kerangka, mengumpulkan data, mengolah dan mengkompilasi data, lalu menulis laporan ya. Biasanya laporan dimulai dengan judul. Nah, bagaimana judul tersebut, apakah sebuah perasa yang bisa mengungkapkan tema ya dari tulisan kita. Jadi ini ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian dari karya tulis itu pertama ada bagian awal, ya. Ini adalah bagian utama dan ini adalah bagian akhir. Nah, setiap bagian ini cukup penting yang harus kita pelajari ya. Pertama dari judul, prakata, daftar isi, abstrak, tabel dan seterusnya. Lalu sini ada pendahuluan, kompilasi data, bagaimana metodenya, bagaimana pembahasan, bagaimana kesimpulan. Dan bagian akhir yang paling penting, daftar pustaka. Biasanya mahasiswa masih salah dalam menulis daftar pustaka ya. Bagaimana men-citing, bagaimana menuliskan dalam Harvard style, menuliskan dalam Copernicus style, ya itu harus dipelajari kan itu ada perbedaan-perbedaannya. Bahkan kalau mau menggunakan Mendeley ya atau menggunakan fitur yang ada di Word, nah itu sudah cukup baik ya, sudah cukup pro. Oke, 46 ya rekaman ibu ya 50 menit ya sudah cukup lah ya.